Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 1 akan menampilkan hasil video pendek yang kami lakukan, yaitu tentang pengamatan identifikasi tanah yang meliputi sifat fisik tanah, sifat kimia tanah, dan sifat biologi tanah. Sebelum kalian menonton video kami, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muktafatul Hadisa dari Prodi Agroteknologi Angkatan 2020. Di sini saya tidak sendiri. Di sini saya bersama rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Unaisya Ramadhani dari Prodi Agroteknologi Angkatan 2020. Perkenalkan, nama saya Sylvia Dwi Anggi Kristiani dari Prodi Agroteknologi Angkatan 2020. Perkenalkan, nama saya Alif Nurmawati, saya dari Program Studi Agroteknologi Angkatan 2020. Perkenalkan, nama saya Devi Nurlaili dari Prodi Agroteknologi Angkatan 2020. Perkenalkan, nama saya Nazratul Laili dari Prodi Agroteknologi Angkatan 2020. Perkenalkan, nama saya Riza Aziza dari Prodi Agroteknologi Angkatan 2020. Alat dan bahan yang digunakan pada pengamatan sifat fisik tanah yaitu cetok, Munsell Soil Color Card, dan alat tulis. Di sini, saya akan melakukan pengamatan terhadap sifat fisik tanah di daerah Kanginan, Kecamatan Pamekasan. Dalam pengamatan sifat fisik tanah, langkah pertama, ambillah bagian sampel tanah dengan menggunakan cetok. Langkah selanjutnya, kita amati warna tanah terlebih dahulu, yaitu pada sampel tanah yang sudah dibasahi dengan air dan berbentuk bulatan. Kemudian, cocokkan warna tanah tersebut dengan menggunakan kertas Munsell Soil Color Card. Dari hasil pengamatan, warna tanah mempunyai nilai HU 7,5 YR, Valu 5, dan Chroma 3. Jadi dapat dinyatakan warna tanah tersebut berwarna coklat. Selanjutnya, ambillah sampel tanah kembali untuk diamati tekstur dari tanah tersebut. Kemudian, basahi tanah dengan air lalu dipijat hingga membentuk bulatan. Dan perhatikan adanya rasa kasar atau halus serta adanya ketahanan dan kelekatan pada tanah. Selanjutnya, ambillah sampel tanah untuk diamati bagaimana struktur dari tanah tersebut. Kemudian, pecahkan gumpalan tanah dengan tangan, bisa ditekan atau dipecahkan dengan tenaga ringan hingga diperoleh struktur tanah tertentu. Lalu, amati bentuk struktur tanah yang diperoleh. Struktur tanah yang dihasilkan berdasarkan pengamatan di daerah Kangenan, Kecamatan Pamekasan, yaitu gumpal bersudut. Jenis struktur tanah ini memiliki rusuk yang bersegi tajam dan gumpal membulat. Selanjutnya, pada bagian ini cukup amati keberadaan pori-pori tanah, yaitu pori makro dan pori mikro. Kemudian analisis sedikit banyaknya pori-pori yang ada. Selanjutnya, pengamatan terhadap konsistensi tanah. Pertama, ambil sampel tanah, lalu amati dengan cara meremas atau menekan dengan ibu jari dan jari telunjuk untuk diamati dari segi kelekatan dan ketahanan terhadap penekanan oleh tangan. Nah, di sini saya akan mengamati konsistensi tanah yang ada di daerah Kecamatan Wuringinanom, Kabupaten Gresik. Pada pengamatan ini, saya mengambil sampel tanah menggunakan cetok, lalu mengamati dengan cara meremas atau menekan tanah menggunakan telapak tangan. Kemudian, amati sampel tanah dari segi kelekatan dan ketahanan terhadap remasan dan penekanan oleh telapak tangan. Jadi, dapat dilihat bahwa sampel tanah lembab dan sangat gembur ketika diremas dan mudah hancur.
Selanjutnya, untuk sifat kimia tanah berdasarkan hasil pengamatan sampel tanah yang digunakan termasuk tipe koloid monmorillonit, di mana pada kondisi kering, tanah ini cenderung keras dan mudah pecah. Untuk KTK, koloid tanah monmorillonit cukup tinggi, yaitu 70-95 mE per 100 gram. Dikarenakan nilai KTK tanah ini cukup tinggi, maka kandungan bahan organik tanahnya juga relatif tinggi apabila faktor-faktor lainnya relatif sama. Di sini saya akan menjelaskan sifat biologi tanah yang kita amati. Tanah yang kita amati adalah jenis tanah liat berlempung. Pada tanah ini ditemukan organisme cacing yang merupakan organisme makrofauna, di mana cacing ini berada di kedalaman 20 cm di bawah permukaan tanah. Terdapatnya organisme cacing pada tanah yang kita amati berkaitan dengan kesuburan tanah. Dengan kesuburan tanah yang baik akan meningkatkan produktivitas dari tanaman, yang juga akan menghasilkan tanaman yang baik juga. Iklim merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kesuburan tanah. Untuk daerah Pamekasan sendiri beriklim sabana tropis, di mana mempunyai musim kering yang panjang. Meskipun begitu, sampel tanah yang diambil oleh kelompok kami termasuk ke dalam jenis tanah yang